بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, kita bertemu lagi dalam pembelajaran yaitu syirah ya. Ini adalah kelas 8 Sirah Nabawiyah ya. Kita akan mempelajari bagaimana perjalanan Rasulullah ya. Walaupun kita mungkin sudah di TK, SD, kita belajar, tapi kita belajar lagi ya. Kita akan belajar lagi dan insya Allah akan mendapatkan faidah. Mengapa kita harus belajar sirah? Jadi sirah ini, kalau ulama Al-Quran mengatakan sepertiga dari Al-Quran ini adalah bercerita tentang kisah-kisah ya, kisah para nabi, kemudian kisah yang lain ya, kerajaan-kerajaan yang lain, kisah umat yang dihancurkan dan lain-lain. Maka menunjukkan bahwasanya peran sirah ini sangat baik ya, untuk membentuk karakter kita ya. Jadi orang menasihati bisa dengan sirah ya. Misalkan kita ingin menasihati orang yang lebih tua atau orang yang setingkat kita supaya tidak menyinggung perasaannya, maka kita memaparkan sebuah sirah, menceritakan sebuah sirah, kemudian mengatakan padanya, kita ambil faedahnya. Maka sirah ini adalah sebuah nasihat. Mengapa dikatakan nasihat? Karena setiap peristiwa itu pasti ada hikmahnya kalau kita mau mendalaminya. Dan setiap peristiwa yang terjadi pada zaman Rasulullah itu ada hikmah, tujuan dan lain-lain. Maka untuk menasihati seseorang dengan berkisah adalah suatu hal yang bijaksana ya, salah satu cara yang baik dalam menasihati orang ya. Kemudian Hasan bin Ali ya, anaknya cucu Rasulullah, mengatakan kami mempelajari sirah sebagaimana diajarkan surat-surat dalam Al-Quran ya. Jadi Ali menceritakan bahwasanya waktu kecil mereka diberi kisah tentang peperangan Rasulullah itu sebagaimana diajarkan ayat-ayat dalam surat-surat dalam Al-Quran. Ini menunjukkan apa? Pentingnya belajar sirah ya. Memang banyak diniyah itu banyak pelajaran penting, namun kadang-kadang pelajaran sirah itu dikesampingkan. Jadi ini pelajaran apa ini gampang atau yang lain-lain, padahal enggak ya. Sirah adalah termasuk pelajaran penting bagi kita. Maka dari itu marilah kita mulai sekarang belajar ya, belajar sungguh tentang sirah, dan kita akan mendapatkan banyak faedah ya. Untuk bab pertama ini ya, karena waktu yang terbatas kita ringkas, jadi kitab tidak baca semua, mungkin saya pilihkan yang penting-penting ya, yang penting tujuannya tercapai ya. Adapun ingin menambah, nanti silahkan kalian baca buku sirah, buku kisah sahabat dan lain-lain, banyak di perpus atau beli sendiri ya. Ya, silahkan dibuka bukunya halaman 12 ya. Halaman 12 langsung ya. Ya, Al-Arabu Qabla al-Islam. Al-Arabu Qabla al-Islam. Awalan mauqi'ul jaziratul arabiyatu wa ahamiyatu. Mauqi'uha yaitu letak geografisnya ya. Taqa'u jaziratul arabiyatu fil juz'il janubil ghurbi min qaratin Asia. Letak Jazirah Arab adalah di barat daya dari benua Asia. Kalimatul Arabi minal alfati samiyah nisbatun ila jaddihim Ya'rub maknaha sahra'a aw sakinan sahra.
Artinya adalah kata Arab itu berasal dari lafaz samiyah yang dinisbatkan kepada kakeknya yaitu Ya'rub, yaitu Ya'rub. Kemudian maknanya adalah sokhro, itu padang pasir, au sakin sokhro, yaitu penghuni padang pasir. Ya. Qasamat jaziratul arabiyatu fi kitabit tarikh khamsata aqsamin hiya Tihamah, Hijaz, Yaman, Najd dan Bahrain. Yang artinya Qasamat ya, terbagi Jazirah Arab terbagi menjadi dalam kitab tarikh, kitab sejarah menjadi 5 bagian, khamsata aqsamin. Iya, dia itu yang kelima itu adalah Tihamah, Hijaz, Yaman, Najd dan Bahrain. Ya, kita lanjutkan lagi halaman 13. Mungkin di video kurang kelihatan tapi kalian lihat buku atau di PDF-nya, yaitu ahammiyatu mauqi'uha, yaitu peranan penting dari letak geografis itu ya. Jadi letaknya kita bahas. Nomor 1, pertama, taqa'u fi qalbin biladil alamil qadim. Ya, terletak di jantung kota, di jantung di negara alamil qadim pada masa itu ya. Jadi maksudnya apa? Terletak di jantung dunia masa lampau ya. Al-alamil qadim itu masa lampau. Jadi pada masa lampau Jazirah Arab itu terletak di tengah-tengah ya pada saat itu ya. Jadi orang yang berdagang ya itu harus melewati sana, orang Arab sana. Jadi sana itu seperti tempat bersandar. Jadi ada beberapa negara kalau ingin berdagang itu di sana mereka baru berhenti. Jadi maksudnya berhenti apa? Untuk singgah dulu baru melanjutkan ke negara lain. Makanya disebut sebagai jantung dunia masa lampau. Ya, nomor 3. Nomor 2, khalaqatu ittisali bainal qaratis salas, yaitu penghubung atau penyambung antara benua yang 3, yaitu Afrika, Eropa, dan Asia. Lihat, luar biasa. Jadi dulu Arab ini adalah tempat perkumpulan negara itu ya, ketika mereka berdagang atau yang lain termasuk ya. Untuk zamannya udah luar biasa. Jadi sudah menjadikan tujuan dari 3 negara. 3, yaitu tasduru minha badha'iq al-mutanjah, yaitu daerah Jazirah Arab menghasilkan berbagai barang dagangan hasil panen ya. Jadi bangsa Arab juga jual beli ya dari hasilnya sendiri ya. Kemudian juga dari barang-barang yang negara yang lain ketika sanggah sana mungkin orang Arab beli juga bisa. Jadi intinya di sana banyak benda-benda baik yang dihasilkan sendiri maupun beli di negaranya. Ya, ini adalah perjalanan dagang orang-orang Arab, yaitu mereka berdagang itu pada musim panas dan musim dingin ya. Ya, yang pertama Thariqul awal, yaitu perjalanan pertama itu dari Yaman, Makkah, Madinah, Batra, nanti menuju Syam dan Mesir. Kemudian jalan kedua yaitu menuju dari Yaman, Fawa, Yamamah, ya, Shimali Syirkil Jazirah Arab. Ya. Kemudian yang ketiga itu Hadramaut, ya, Hadramaut itu sekarang masih daerah Yaman, Oman, Yamamah, wal Irak dan Irak. Ya, itu adalah tujuan perdagangan mereka. Jadi lintas negara. Jadi orang Arab itu zaman dulu sudah terkenal jadi pedagang, eksportir lagi ya, eksportir dan importir. Mereka
menjual ke luar negeri dan dari luar negeri mengambil barang itu sudah dilakukan dari nenek moyang. Yang ketiga, perjalanan orang Arab yaitu Hadraul Maut, kemudian Oman, Yamamah, dan Irak. Jadi mereka inilah 3 perjalanan mereka, baik wasai musim panas atau dingin, ya, mereka adalah perdagang. Ya, Sukanul Jaziratil Arabiyati wa Aksamihim, penduduk Jazirah Arab dan pembagiannya, ya. Jazirah Arab terbagi menjadi 2, yaitu Al-Arabu Ba'idah wal Arabu Baqiyah, ya. Al-Arabu Ba'idah yaitu artinya orang Arab yang musnah, orang Arab yang hilang, ya, seperti kaum Samud, kaum Ad, kaum Samud, wa ashabul Aikah. Kemudian Al-Arabu Baqiyah, orang Arab yang sampai sekarang masih ada, yaitu Qahtan, Qahtaniun wa Adnaniun. Ya. Itu kalau di buku sirah mungkin kurang jelas. Itu saya cantumkan terjemahannya, itu lebih jelas. Jadi panah-panahnya dilihat. Maka lihat panahnya. Yang kita dari Ba'idah itu berhenti. Arab Ba'idah, penduduk kaum Aikah, Samud, Ad sudah nggak ada keturunan. Itu artinya apa? Penduduk itu musnah. Ya, musnah. Oleh Allah Ta'ala dibinasakan. Nanti akan dijelaskan pada bab selanjutnya. Kemudian ada pun Arab Baqiyah, artinya Baqiyah itu masih ada sampai sekarang. Itu kita lihat jalurnya. Dari Adnan itu masuk negeri utara, Jazirah Arab. Kemudian negeri tengah. Kemudian orang Qahtan dari negeri selatan. Terus ke bawah sampai, ya, terakhir, ya. Lihat di kotak terakhir yaitu sampai Najd, Jazirah Arab, Hijaz. Lah dari Hijaz inilah akan turun Mekah, Madinah, dan Mekah. Inilah. Jadi seringkas tentang penjelasan dari penduduk orang Arab. Jadi dapat dipahami. Jadi Arab Ba'idah itu artinya Arab yang punah. Adapun Baqiyah itu masih ada sampai sekarang. Ya. Demikian pembelajaran bab pertama daring ini, semoga bermanfaat dan kita mendapatkan manfaat, ya, dari pembelajaran ini, dan silahkan dikerjakan soal yang di akhir video ini dan dikumpulkan pada hari ini juga, ya, dan insya Allah kita akan lanjutkan pada bab 2 minggu depan, ya. Salam.